Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini di mata kuliah penulisan berita dan artikel kita membahas tentang creative writer. Dalam era digital yang ditandai oleh ledakan informasi dan perubahan pola konsumsi media, kemampuan menulis yang efektif dan menarik menjadi kebutuhan mendesak, khususnya dalam bidang jurnalistik dan komunikasi massa. Pembaca saat ini tidak hanya menuntut akurasi dan kecepatan informasi, tetapi juga menaruh perhatian besar pada cara penyajian pesan yang komunikatif, emosional, dan estetik. Hal ini mendorong perlunya pendekatan baru dalam teknik penulisan, salah satunya melalui pendekatan creative writer atau penulisan kreatif. Nah, creative writer merupakan pendekatan menulis yang berfokus pada ekspresi orisinal, penggunaan bahasa yang imajinatif, serta pengembangan struktur naratif yang kuat. Dalam konteks penulisan non-fiksi seperti berita dan artikel, pendekatan ini tidak berarti meninggalkan fakta, melainkan mengemas fakta dengan teknik bercerita yang menyentuh sisi emosional dan intelektual pembaca. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang penulis berita masa kini, tidak cukup hanya menyampaikan informasi, ia harus mampu bercerita dan menyentuh sisi manusiawi dari sebuah fakta. Nah, bagaimana konsep dan karakteristik creative writer dalam non-fiksi? Nah, creative writer atau tulisan kreatif adalah sebuah pohon yang banyak cabang dan rantingnya. Creative writing bukanlah tulisan biasa, ia tulisan yang luar biasa, menimbulkan daya imajinasi, inspirasi, dan daya kritis pembacanya. Imajinasi mampu mengusik, membuai, merangsang, dan melambungkan, serta menghanyutkan, bahkan bisa jadi mengaduk-aduk perasaan. Inilah perbedaan utama tulisan biasa dan tulisan kreatif. Menurut kritikus sastra Barbara Lounsbury dalam bukunya The Art of Facts, menyarankan 4 karakteristik konstitutif dari genre tersebut. Yang pertama, subjek yang dapat didokumentasikan, dipilih dari dunia nyata, bukan diciptakan dari pikiran penulis. Dengan ini, ia berarti bahwa topik dan peristiwa yang dibahas dalam teks tersebut dapat diverifikasi keberadaannya di dunia nyata. Lalu yang kedua, penelitian menyeluruh, yang menurutnya memungkinkan penulis perspektif baru tentang subjek mereka, dan juga memungkinkan mereka untuk membangun kredibilitas narasi mereka melalui referensi yang dapat diverifikasi dalam teks mereka. Yang ketiga, penting dalam mengidentifikasikan cerita adalah adegan. Ia menekankan pentingnya mendeskripsikan dan menghidupkan kembali konteks peristiwa yang kontras dengan gaya jurnalistik khas reportase objektif. Lalu yang keempat yaitu tulisan yang bagus, gaya prosa sastra, materi pokok yang dapat diverifikasi, dan penelitian yang mendalam menjamin akurasi namun tetap menggunakan gaya dan struktur naratif mengingatkan seni menulis, dan akhirnya bahwa banyak halus menggunakan bahwa tujuannya selama ini adalah sastra. Nah, perbandingan antara creative writing dan penulisan jurnalistik konvensional. Penulisan kreatif dan jurnalistik konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan, pendekatan, dan gaya penulisan. Penulisan kreatif berfokus pada imajinasi dan ekspresi diri, memungkinkan penulis untuk bebas menggunakan bahasa dan gaya sesuai dengan imajinasinya. Perbandingan utama yang dominan diantaranya yang pertama, tujuan, yang kedua, pendekatan, yang ketiga, gaya penulisan, yang keempat, penulisan kreatif dapat menggunakan unsur fiksi atau non-fiksi, kelima, struktur, keenam, gaya penulisan, dan yang terakhir, waktu penyelesaian. Nah, bagaimana teknik creative writer dalam penulisan berita dan artikel digital? Creative writing dalam penulisan berita dan artikel di media digital menggabungkan elemen naratif dan imajinatif untuk menciptakan konten yang menarik dan berkesan bagi pembaca. Beberapa teknik yang digunakan yaitu yang pertama, storytelling naratif, yang kedua, lead yang memikat, yang ketiga, deskriptif yang vivid, yang keempat, dialog dan kutipan, yang kelima, struktur piramida terbalik yang fleksibel. Pendekatan creative writing dari aspek gaya bahasa. Nah, dalam penulisan berita dan artikel di media digital menekankan penggunaan gaya bahasa yang naratif, imajinatif, dan komunikatif untuk menarik perhatian serta membangun keterlibatan emosional pembaca, berbeda dengan gaya jurnalistik konvensional yang cenderung formal dan lugas. Gaya bahasa dalam creative writing memberi ruang untuk penggunaan gaya bahasa figuratif atau yang disebut dengan majas, diksi khas, serta struktur kalimat yang lebih bebas atau gaul, dan estetik. Berikut penjelasannya: deskriptif, sensorik, dialog langsung, personalisasi, dan metafora dan simile.
struktur naratif dalam penulisan berita dan artikel di media digital. Dalam creative writing, struktur naratif digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan menggugah emosi pembaca. Naning Pranoto menekankan pentingnya membangun narasi yang kuat untuk menciptakan tulisan yang hidup dan berkesan. Adapun strukturnya, yang pertama, judul. Nah, membuat judul semenarik mungkin dan mencerminkan isi konten. Yang kedua, lead yang menarik. Bagian awal penulisan harus mampu menarik perhatian pembaca. Yang ketiga, pengembangan cerita atau body dengan alur yang jelas. Setelah menarik perhatian, penulis harus mengembangkan cerita dengan alur yang logis dan kohesif. Yang keempat, klimaks yang mengesankan. Bagian puncak dari narasi harus memberikan dampak emosional yang kuat. Yang kelima, penutup yang memuaskan. Akhiri tulisan dengan kesimpulan yang memberikan pemahaman atau kesan yang mendalam. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun creative writing. Yang pertama, menentukan ide tulisan. Yang kedua, riset tema tulisan. Yang ketiga, menentukan struktur. Dan yang terakhir, mulai menulis. Kesimpulannya, creative writing berarti sebuah seni mengekspresikan ide, cerita, atau informasi dengan gaya imajinatif dan menarik. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya tulisan, baik fiksi maupun non-fiksi, seperti berita dan artikel, tetapi juga membangun koneksi emosional dengan pembaca. Kunci keberhasilan terletak pada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan disiplin struktur, serta kemampuan menghidupkan kata-kata menjadi pengalaman yang Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.